Widih, punya alat angkat itu. Oke, kamu kopi dulu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Edo Borne. Chain block yang kalian lihat ini biasanya digunakan untuk mengangkat mesin-mesin yang ada di workshop gua. Namun kali ini, jika ingin digunakan untuk kebutuhan yang cepat seperti ngangkat semen, ngangkat pasir, dan lain-lain, menurut gua ini terlalu lama teman-teman. Tuh lihat aja, dari tadi baru nyampe sini. Begitu udah naik pun, kalau kalian bayangin ya cukup lama. Dan kenyataannya memang lama. Namun kalau untuk menggunakan mesin-mesin, naikin mesin ya kebutuhannya memang harus lama. Karena kan harus hati-hati gitu loh teman-teman. Sekarang gue harus naikin banyak banget tuh. Banyak banget yang harus gue naikin ke atas. Gue mau ganti aja pakai electric hoist dari Molar Profesional. Namun teman-teman, kalau gua paduin sama troli manual yang gue punya, itu nggak masuk. Karena cara penggunaannya seperti ini. Harus pakai dudukan dan besi holo sih kalau digambar. Jadi gimana ya caranya ya? Nanti kita bikin dudukan dulu ya Pak. Gimana Ya, bikin dudukannya Pak? Ya gini mas, pakai plat, masukin dulu, langsung bilas atas bawah. Oke siap Pak. Jadi Saya kerjain Pak. nggak goyang itu. Oke, sip. Ini adalah chain block satu set yang gue punya teman-teman. Di atas tuh namanya troli manual yang bisa maju mundur. Nah rantainya ini chain block namanya. Troli ini kalau electric hoist itu punya sendiri sebenarnya. Trolinya jalannya juga pakai apa namanya? Pakai dinamo. Jadi bisa jalan sendiri, maju mundur sendiri. Tapi ya gue harus beli lagi. Mending eman-eman lah teman-teman. Asik eman-eman. Ya iyalah. Gue mau bikin aja, mau bikin dudukannya. Sebenarnya bisa langsung ditaruh di besi Habim yang gue punya itu. Langsung pasang aja besi holo. Namun nggak bisa bolak mundur. Ngerti nggak? Nggak bisa maju mundur maksudnya. Nggak bisa bolak balik gitu. Jadi ya mending bikin dudukan pabrikasi aja. Biar trolinya bisa berguna juga kan. Terus kerjanya juga enak. Di sini gue menggunakan plat besi ukuran 5 mili untuk menopang electric hoistnya. Gue butuh 2 plat. Ini lagi gue ratain. Jadi biar sama rata. Pada saat besi holonya dimasukin tuh gak miring-miring jadinya. Nah ini cara gue meratainnya. Gue las dulu tadi. Habis itu gue gerinda bareng-bareng. Mengerjakan besi tebal-tebal ini seperti kalian lihat tadi ya, menurut gue sih perlu effort ya, dan harus pakai safety. Karena baju gue aja tadi sampai bolong sih. Nanti gue pesen jaket lah, jaket buat ngelas. Karena daripada baju gue nanti bolong lagi, ya kan. Awalnya gue agak ragu untuk membuat dudukan electric hoistnya teman-teman. Karena chain block yang gue punya itu kan untuk ngangkat 2 ton. Dan udah fabrikasi. Jadi gue ngangkat mesin-mesin itu udah gak punya keraguan lagi. Sedangkan electric hoist yang gue punya sebenarnya lebih kecil ya
Untuk tingkat kekuatannya 1,2 ton. Namun dinamonya aja udah berat ya. Jadi gue harus bikin dudukan yang memang sesuai dengan keadaan mesinnya gitu loh. Jadi emang benar-benar harus dibilang presisi ya, memang harus presisi. Memang harus tepat gitu. Jangan sembarangan lah, seperti itu. Besi holo yang gue gunakan adalah material galvanis 4x4. Tebelnya 1,8 atau 2 mili ya. Yang enak sih 3 mili. Cuman ya material gue punyanya yang segitu, jadi menurut gue sih cukup kuat. Tadi kata Pak Pardi kuat kok gitu. Yang penting dudukan di trolinya tuh itu pakai yang tebel. Nah, idenya adalah masukin holonya ke dalam plat besinya yang setebal 5 mili itu. Ya agak PR sih. Harusnya kan bisa potong aja besi holonya terus langsung dilas. Tapi kekurangannya agak kurang sih menurut gue. Mending besi holonya di join, dimasukin ke dalam. Habis itu baru dilas. Nah itu dia tuh jaket yang gue beli buat ngelas. Akhirnya baju gue gak bolong lagi. Cakep tuh jaketnya teman-teman. Stylewell apalah gitu. Gue beli lah. Itu cakep banget. Sekarang gue harus potong dalamnya. Agak tricky sih nih ya. Ini gue pakai jigsaw. Tapi bukan berarti langsung jigsaw terus bisa langsung kepotong teman-teman. Karena kan harus digerinda dulu biar agak tipis besinya. Jadi kerja jigsawnya tuh nggak terlalu berat gitu. Akhirnya gue mendapatkan lubang yang gue inginkan, ngepas sama besi holonya. Kalian lihat sendiri, wih, cakep. Rongga-rongganya tidak terlalu besar teman-teman. Jadi untuk ngelasnya juga enak. Pas lah, menurut gue ini pas banget. Tinggal gue lubangin. Lubang yang gue perlukan 30 mili. Jadi gue pakai mata bor, apa tuh namanya ya? Ah itulah, ada nanti gue kasih di deskripsi juga. Enak banget, empuk. Kalau ngerjain besi dibilang keras, sebenarnya empuk asal menggunakan alat yang tepat sih menurut gue. Wih, cakep kan? Tuh, seperti dudukan fabrikasi, pas banget. Jadi nggak lari kemana-mana. Udah, saatnya tinggal kita las sama gue iniin sedikit kasih jangan biar nggak tajam lah. Jadi bentukannya akan seperti ini nanti teman-teman. Ini belum dilas. Jadi si electric hoist-nya bisa nyangkut di holonya. Sekarang pengerjaan ngelasnya biar nggak miring-miring. Terus electric hoist-nya stable gitu, stabil. Ini cara gua ngelasnya, kalian lihat sendirilah. Untuk mesin lasnya gue juga mau kasih tahu, gue menggunakan Daiden Migi 130. Itu gasless teman-teman, nggak pakai gas. Flux core. Cakep banget. Setelah tahu settingan speed wire dan voltasi itunya ampernya lah ya. Gue juga belum terlalu paham. Itu bagus banget hasilnya. Bener dan lebih rapih buat gue ya. Sebelumnya gue mempelajari juga sih. Karena ketebalan plat dan besi holonya juga kan gak sama ya teman-teman ya. Yang satu 5 mili, yang satu 1,8 atau 2 mili. Namun setelah tahu settingan lasnya, itu penetrasinya bagus, hasilnya cakep, walaupun belum serapih yang ada di YouTube bule-bule itu ya. Tapi gue akan seperti itu sih. Tapi menurut gue ini udah oke. Untuk hasil yang lebih maksimal lagi, sebenarnya lasnya di double itu lebih bagus. Kebetulan gue juga ngelas ini luar dalam ya. Dan sekelilingnya dilas
diusahakan tidak berongga sih. Kalau gue mengusahakannya seperti itu. Karena gue perlu keamanan dalam mengangkat barang-barang. Walaupun barang yang diangkat hanya sekitar 40 kilo, 80 kilo gitu. Kalau sebelumnya sih gue ngangkat 200 kiloan, 150 sampai 200 kilo gitu loh. Nah nih, gue las luar dalam agar lebih paten dan maknyos. Selama ini gue mempelajari bagaimana cara ngelas yang baik dan benar. Itu setelah gue pelajari ternyata kita memang harus dekat dengan material yang mau dilas. Jadi gue kasih tahu lagi sama teman-teman, jangan lupa pakai sarung tangan kulit. Karena ngelas itu kan perlu kestabilan. Ini kalau nggak pakai sarung tangan atau sarung tangan yang biasa aja, ini panas banget. Pakai sarung tangan kulit aja masih berasa panasnya teman-teman. Apalagi nggak pakai. Oh, tapi menurut gue kalau para welder nggak pakai sarung tangan, jago sih, debus lebih tepatnya. Keren. Cuman ya, gue sarankan pakai sarung tangan lah. Apalagi harus yang untuk welder ya, jangan yang biasa. Oke, dudukannya udah selesai. Nggak perlu didempul-dempul karena tidak ada rongga sama sekali hasil lasannya. Walaupun belum serapih yang ada di video-video, tapi sudah tidak berongga. Dan penetrasinya cukup bagus. Sekarang waktunya gue menginstal dudukannya di troli manual. Pas banget. Namun trolinya ini sebenarnya udah berat nih teman-teman. Gue dibantuin sama Pak Pardi untuk masang. Mantap. Masangnya harus di atas langsung. Iya, jadi nggak bisa lari mas. Oh, nggak bisa ke sana sini. Kamu mau lari kemana Pak? Iya, nggak bisa. Paten ini. Ke sana nggak bisa, ini nggak bisa. Mantap Pak. Oke pak. 6 ya. Dudukannya udah jadi guys. Kita tes. Orang ngetes pendek-pendek nih, gue ngetes tuh 3 lantai guys. Pakai apa tuh? Aman gak tuh Pak? Aman. Serius Pak? Oke lah. Kita coba ngangkut. Diikat lagi gak tuh Pak? Tingkat lagi deh. Enggak. Enggak. Yakin Pak? Yakin mas. Takut saya. Oke, itu alatnya guys. Kita akan ngangkut dari bawah sini. Dari bawah. Ya, dari sini. Kita coba. Wah. Aman sih tuh. Ini detiknya tuh. Bentar lagi mantap. Nyampe deh. Udah nyampe nih. Buka dulu pintunya. Oke. Assalamualaikum gitu. Masuk, silakan masuk. Ini mas. Ya. Ah ya itu dia ya, benar. Silakan masuk, tarik. Gitu masuk, aman, safety nih, tuh cakep kan? Cakep. Nah untuk besi holonya sendiri, sisi samping-sampingnya gue menggunakan karet, gue tutup teman-teman. Ada nih karet ini banyak kok yang jual, karet besi holo. Biar kalau kena hujan nggak masuk air gitu loh. Walaupun galvanis tapi gue mencegah untuk tidak berkarat. Ini yang sebelah kiri kalau kalian lihat, sebelah kanannya juga gue kasih karet. Cakep banget apa, masuknya tuh ngeplek gitu. Sekarang kita coba berapa lama material-material yang perlu diangkut di ketinggian kurang lebih 9 meteran lah ya. Gue juga belum ngukur sih. Kalian lihat sendiri. Tapi buat gue
gue cukup puas dengan hasilnya, dengan electric hoist yang gue punya ini lebih cepat, ya kan? Gue rasa sih videonya cukup di sini aja teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. 30 detik udah mau habis nih teman-teman. Coba nyampe gak tuh 30 detik? Oh, ternyata tidak nyampe teman-teman. Tambah berapa detik lagi? Wait, nyampe. Pas nyampe 35 detik. Oke. Dadah teman-teman. Dadah. Cakep nih. Electric hoist dari Molar profesional. Oke banget. Kerja cepat. Thank you.